Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Uji Kinerja PPG PAI UIN Dato Karama Palu, Bek 1 tahun ajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari SMA 09 Bombana, Kecamatan Polian Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswi Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Bek 1 tahun ajaran 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya mengambil pidoril di kelas 11 fase F dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Said Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Jangan dimulai. Sudah selesai. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan pelajaran, saya mau tanya nih, bagaimana? Apakah Anda siap belajar? Siap. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Baik? Alhamdulillah. Kalau baik. Dina udah kerjanya? Ya, hari ini. Tadi Bu. Ya, baik. Ya, karena sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Ya, sebelum kita mulai, sebaiknya ada dulu yang dituju untuk membaca Al-Quran. Ya, kira-kira siapa yang akan membaca Al-Quran? Ya, tidak usah ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi baik bahwa minggu lalu kita telah mempelajari ya, tentang bagaimana adab kita di dalam menggunakan media sosial. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang ya, ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Bab 9 ya, kita masuk. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang adab ya, menggunakan media, di mana bahwa kalau kita lihat sekarang ini bahwa ya banyak anak muda ya, gadis-gadis, orang tua, orang dewasa ya, anak-anak ya, dia menikah dengan melalui ya alat komunikasi. Jadi masih berhubungan karena minggu lalu kita mempelajari tentang adab ya menggunakan media sosial ya, di mana ya biasanya di FB ya, dia ketemunya di FB atau ya baku kontek-kontek ya, atau kontak-konan, padahal mungkin belum pernah ketemu, tetapi akhirnya akan menikah ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Sebelum kita lanjut, Ibu yang mau dengarkan dulu ya, siapa kira-kira yang mengetahui pengertian pernikahan? Pernikahan adalah
mau menjelaskan apa yang disebut dengan pernikahan? Kira-kira apa? Ya. Coba direka-reka kira-kira seperti apa, karena ya biasanya sudah sering ya kita lihat bahwa apa yang disebut dengan pernikahan. Nikah. Ya, jangan takut, jangan malu. Ya, silakan dijelaskan apa yang disebut dengan ya nikah. Apa? Ya, silakan. Nikah yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Siapa? Ya, baik. Ya, sebentar kita akan menjelaskan lebih mendetail tentang apa yang disebut dengan pernikahan. Ini nanti ya kita akan menjelaskan. Ya. Nah, sebelum ibu lanjut, ya mungkin ya otaknya dulu direfresh dulu, ya supaya bersemangat mengikuti ya pembelajaran pada hari ini. Oke. Kita mulai. Tepuk semangat. Ya, oke. Jadi sekarang ibu akan menjelaskan tentang materi tentang pernikahan dalam Islam. Namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui di sini, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui di dalam bab 9 ini. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi di sini bahwa ada, kalau di sini pengertian, kalau di sini ketentuannya, itu saja yang membedakan. Ya, jadi ada dua, harus Anda ketahui itu. Ya, nanti di sini ada beberapa. Ya, ini pengertian pernikahan dalam Islam. Ya, coba diperhatikan dulu dengan baik-baik. Ya, sudah. Ya, itu. Jadi ya dilihat di bukunya ya. Ada itu pengertiannya, ya. Kemudian tujuan pernikahan, ya. Di situ di dalam bukunya, ya ada tujuan pernikahan, yaitu, ya di sini saya tulis ada 5, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ya ada tujuan penting lagi yang tidak saya sebutkan di sini, ya. Oke. Kemudian, ya hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh yang akan melaksanakan pernikahan, ya ini harus diketahui. Ada wajib, ya ada ada sunnah, ada jais, ada makruh, ada haram, ya. Oke. Kemudian kita masih ada lagi, ya ini hukum pernikahan. Ini ada beberapa hukum pernikahan, ya coba lihat di atas, ya ada beberapa hukum pernikahan. Ya, setelah itu, ya ini ya jadi di bukunya ada juga di situ, tertera di dalam buku. Namun di sini ya saya kasih perbesar, ya atau perjelas, ya hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Ada 2, yaitu kesiapan fisik dan mental, dan ya memilih pasangan, ya. Oke. Kemudian video pembelajaran, ya baik, kita akan menonton dulu sedikit ya tentang video-video pembelajaran. Berkas surat-surat nikah oleh
Jadi penandatanganan berkas surat nikah ini yang diawali oleh calon mempelai pria Ikra Prapta Johar. Berdasarkan tadi video yang kita lihat semua, yaitu mempelai calon pengantin pria datang ke rumah wanita untuk melakukan proses ijab kabul atau akad nikah. Karena pada proses pengantin bugis ada beberapa hal atau kewajiban yang harus dilakukan sebelum proses pengantin tersebut sah. Ya, silakan berpindah. Saya ajak lagi. Ya, saya ajak. Ya, oke. Ya, kemudian ya kalau laki-lakinya tetap itu saja laki-lakinya. Kemudian siapa lagi? Ya, saya akan mintakan Sakti yang masuk di sini. Ya, masuk di sini. Kemudian ayo masuk di situ. Ya, silakan. Ya, Sakti masih Sakti. Siapa? Ya, siapa namanya Sakti? Ya, Sakti silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi ini masih ada ya, sekarang silakan bisa buka HP ya. Ya, supaya cepat. Ya. Di samping ya apa yang ada di HP yang Anda dapatkan, ya kemudian Anda lihat buku, baca bukunya. Setelah itu ya di samping itu ya bisa Anda kasih masuk bahasa sendiri. Di bagian di sini. Ya, bisa di sini belakang. Kemudian di sini satu. Ya. Kemudian di sini satu. Kerja ya. Nanti presentasikan di atas. Sudah? Sudah? Ya, baik. Ya. Kira-kira ya kelompok berapa yang mau naik pertama persentase? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dijawab, yang ulangi. Ya, di belakang dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu yang pertama kasus pernikahan dengan persyaratan mahar yang berat yang akan dibacakan oleh Chelsea. Kasus pernikahan dengan persyaratan mahar yang berat. Studi kasus, seorang pria ingin menikahi wanita pilihannya, tetapi keluarga wanita meminta mahar yang sangat besar, yaitu sejumlah uang yang setara dengan 1 tahun gaji pria tersebut. Meskipun pria tersebut ingin menikah, ia merasa terbebani dengan permintaan keluarga yang terlalu tinggi dan akhirnya tidak jadi menikah karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Adapun permasalahannya yang akan dibacakan oleh Rasti. Permasalahan, pria tidak mampu memenuhi permintaan mahar dari keluarga wanita sehingga pernikahannya terhambat. Kemudian yang kedua, kasus KDRT. Kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Studi kasus, seorang wanita mengalami kekerasan fisik dari suaminya selama bertahun-tahun. Meskipun ia
Wanita mengalami kekerasan fisik dari suaminya selama bertahun-tahun, tetapi keluarganya memberikan dukungan untuk bersabar. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, di sini kita akan menjelaskan atau presentasikan mengenai kasus pernikahan atau kasus KDRT. Tugas kerja kelompok 1. Kasus pernikahan dengan persyaratan mahar yang berat. Studi kasus. Seorang pria ingin menikahi wanita pilihannya, tetapi keluarga wanita meminta mahar yang tak setara jumlah yang setara dengan datang gaji pria tersebut. Meskipun pria tersebut ingin menikah, ia merasa terbebani dengan permintaan keluarga yang terlalu tinggi dan akhirnya tidak menikah karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. 2. Kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Studi kasus. Seorang wanita mengalami kekerasan fisik dari suaminya selama bertahun-tahun. Meskipun ia telah beberapa kali mengadukan masalah ini kepada keluarganya, mereka meminta wanita tersebut untuk bersabar karena suami adalah kepala keluarga dan mengambil keputusan. Namun, akhirnya memutuskan untuk memutuskan cerai. Tugas peserta didik diminta mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam studi kasus. Baik, jawabannya yang pertama yaitu permasalahan. Pria tidak mampu memenuhi permintaan mahar yang sangat besar dari keluarga wanita sehingga pernikahan terhambat. Penyebab permintaan mahar yang berlebihan dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi calon mempelai pria. Konsekuensi pernikahan tidak terlaksana karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mahar. Studi kasus 2 atau KDRT, permasalahan wanita mengalami kekerasan fisik dari suaminya dan keluarganya memberikan dukungan untuk bersabar. Penyebab kekurangan dalam rumah tangga atau KDRT yang terus menerus dan kurangnya dukungan dari keluarga. Konsekuensi wanita mengalami trauma psikologis dan emosional dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau yang ingin ditanggapi, silahkan saya berikan waktu. Baik, kalau tidak ada saya tutup. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan di rumah tangga. Apalagi yang mau menentukan. Apalagi masih ada yang lain? Ayo silakan. Yang pertama yaitu kasus pernikahan dengan persyaratan mahar yang berat. Kesimpulannya yaitu jika kita ingin menikah, maka kita harus membayar biaya karena seperti kasus ini, di mana seorang pria ingin menikahi wanita pilihannya karena dia tidak memiliki uang, maka dia gagal menikah. Oh, ya oke. Ya, jadi mari kita sama-sama simpulkan. Ya, jadi dari studi kasus ini ada dua. Yang pertama, kasus pernikahan ya dengan mahar yang sangat tinggi ya yang diberikan kepada mempelai wanita. Ya, padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa semakin uang tunai atau mahar itu semakin bagus karena itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kebutuhannya laki-laki ini ada kekurangannya perempuan juga dimaklumin. Ya, jadi jangan baku hantam, ya, baku lempar-lempar, baku pukul-pukul. Ya, tapi harus saling